Selamat malam Yohana, malam hari ini Jokowi memberikan kuliah umum terkait dengan program Jokowi untuk pemerintahan 5 tahun ke depan, yakni program Jalan Trisakti. Program ini sesuai dengan visi misi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Jalan Trisakti ini merupakan elaborasi antara kedaulatan politik, ekonomi berdikari, dan sebuah karakter serta jati diri yang menjadi prioritas Jokowi untuk pemerintahan berikutnya. Pembangunan manusia menjadi prioritas nomor 1 supaya bisa merubah perilaku dan menemukan identitas atau karakter yang sudah mulai hilang. Jokowi menekankan pembangunan sumber daya manusia baik melalui pendidikan ataupun pelatihan lainnya untuk bisa membangun karakter menghadapi pasar terbuka ASEAN pada awal tahun 2015 nanti. Kemampuan Indonesia akan menentukan apakah negara ini nantinya akan diserbu atau menyerbu negara lain di kawasan Asia Tenggara. Jokowi juga mengungkap jika APBN tahun 2015 sesuai dengan RAPBN yang ada senilai 2.019 triliun rupiah merupakan angka yang sangat besar. Sehingga jika digunakan dengan tepat maka hasilnya akan terlihat bagi kemakmuran masyarakat. Misalnya dalam bidang pertanian maupun nantinya salah satu fokus Jokowi yang akan dilakukan ialah mengadakan listrik murah sehingga nantinya masyarakat bisa menikmati fasilitas listrik. Berikut ini adalah kutipan pidato kuliah umum dari Jokowi terkait dengan program Jalan Trisakti. Punya daulat politik, kemudian ekonomi yang mandiri, ekonomi yang berdikari, dan yang kita ini sekarang memang kehilangan adalah sebuah karakter, sebuah jati diri, sebuah identitas, sehingga perlunya sebuah kepribadian dalam berkebudayaan. Kira-kira ini ya terus terang sangat membebani kita. Tapi ini bukan menurut saya, menurut Pak Mukhtar Lubis. Satu, katanya manusia Indonesia itu banyak yang nomor 1 itu. Saya nggak berani baca apa. Bener nggak? Nggak, saya nggak tanya. Bener nggak? Saya nggak tahu. Yang kedua, bener nggak? Yang ketiga, bener nggak kira-kira? Yang keempat, percaya, tahayul. Keenam, itu yang harus kita lakukan sehingga betul-betul bisa merubah sebuah sikap, merubah perilaku, merubah ya gaya hidup kita sehari-hari. Karena apapun sebuah negara itu harus manusianya, harus ada karakternya, harus ada identitasnya, harus ada jati dirinya yang jelas bahwa inilah Indonesia, inilah orang Indonesia, inilah manusia Indonesia. Dan itu yang sampai sekarang kita mulai kehilangan. Saya pernah mengatakan perlunya kita sebuah revolusi mental. Seperti apa sih sebetulnya yang ingin kita lakukan untuk ini? Yang paling benar memang lewat pendidikan. SD, kalau SD sekarang ini banyak yang menyampaikan, anak SD sekarang ini kayak apa? Kalau mau berangkat sekolah itu terbongkok-bongkok karena membawa buku yang sangat berat, dijejali oleh pengetahuan-pengetahuan yang juga sudah berat untuk anak seusia SD. SMP juga sama, bahwa pengetahuan itu selalu dijejalkan. Mestinya kalau menurut saya di SD itu paling tidak 70-80 itu harus karakter yang dibangun, sikap mental yang dibangun, budi pekerti yang dibangun. Yang 20-nya baru pengetahuan, yang 20-nya baru pengetahuan. Di SMP 60-40, di SMA SMK baru dibalik bisa 20-80 pengetahuan dan keterampilan yang diperbanyak.
Sehingga sikap mental itu didapatkan dari pendidikan karakter itu. Pendidikan yang dimulai dari SD. Baik mengenai sikap mental, baik mengenai etika, baik mengenai perilaku, baik mengenai sopan santun, baik mengenai budi pekerti, itu harus ditanamkan sejak awal. Sehingga identitas kita, karakter kita. Ya, dalam kesempatan yang sama, Presiden terpilih Joko Widodo juga mengatakan pentingnya peran negara untuk pengembangan ekonomi kreatif. Saya hanya berpikir ya, kenapa banyak orang yang takut kita masuk ke ASEAN Economic Community. Menurut saya, kalau kita bisa menseleksi produk-produk kita yang punya kompetitif, punya daya saing, punya kompetitif harga, punya daya saing yang tinggi, saya kira kita justru bisa menyerang ke sana. Saya yakin itu produk-produk, misalnya produk-produk garment t-shirt di Bandung itu bisa sangat murah sekali. Produk-produk Tanah Abang ini kalau bisa mencarikan pasar, entah ke Afrika, entah ke negara-negara berkembang lainnya, itu juga mempunyai harga yang sangat kompetitif. Tetapi pasarnya tidak disiapkan mestinya oleh negara yang menyiapkan. Siapa mereka? Ya dubes-dubes kita. Dubes-dubes kita mestinya 90% itu bekerja mempromosikan ya produk-produk yang diproduksi di kampung, yang di daerah itu harusnya, karena itu kompetitif, harganya murah-murah sekali. Hanya diseleksi kualitasnya saja, kualitas, diperbaiki packaging kemasannya, sudah. Saya yakin kita bisa bersaing, tapi negara memang harus hadir, negara harus ada. Saat memberikan kuliah umum tersebut, Presiden terpilih Joko Widodo masih sempat berkelakar dengan gaya khasnya. Jokowi menyinggung kekalahannya dalam lomba peringatan 17 Agustus yang baru terjadi kemarin. Ke sana hampir, kemudian saya lihat saya mau panjat pinang ya nggak berani. Saya mau ikut yang enak sebetulnya, makan kerupuk sama yang keamanan nggak boleh pak, itu harus dicek dulu pak, harus ada food test. Kerupuk aja mau ada food checking, tuh nggak jadi lagi. Harus ada yang balapan karung, loncat, udah saya ikut aja. Bahaya pak itu pak, nanti jatuh gimana? Jatuh paling ya sakit. Nah, udah saya ikut. Begitu saya masuk di dalam karung, saya lupa. Ini hanya jalan biasa atau melompat-lompat ya? Saya tanya ini gimana caranya? Ke kanan saya, ini loncat-loncat atau jalan biasa biar menang? Enggak pak, yang paling aman loncat-loncat pak. Bener, betul pak. Ya saya loncat, hampir jatuh, tapi ya tetap ya kalah. Dari 10 orang yang ikut lomba, saya nomor 10. Tapi saya nggak gugat ke